kita lewatin. Yang paling penting. Nah, anggap ini kita pasien, terus suruh dia tutup mata satu ya Pak ya. Tutup mata Pak satu pakai O. Oke. Ya. Paham ya? Oke. Baca. Ini meriksa mata kanan. Ya. Baca dari atas sampai bawah. Terus. Oke, bawahnya lagi. Terus. 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 Oke, terus. Udah mulai kabur. Nah, anggap aja dia kabur ya. Ya, ini enggak sesuai. Anggap aja nih dia sampai Kabur. angka 9 nih. Ya. Ya. Oke. Nomor 9. Sebenarnya itu biasanya kita lakukan pinhole. Pinhole. Pinhole ya. Pinhole. Pinhole. Oke. Pinhole. Tuh. Pinhole. Biasanya ada pinhole ya. Iya. Pinhole. Ya. Masya Allah. Kita buka-buka berkas. Nih, nanti kalian beli apa? Buat aja dari kertas ya. Intinya ada bolongan kayak gini. Iya. Ya. Nah, Titik pena. pakai kayak gini. Ya. Anggap aja tadi dia nomor 12 dia udah mulai kabur atau nomor 9 kabur. Oke. Ya, kamu lihat deh, suruh Pak. Lihat dari bolong itu ya Pak ya. Nih. Jadi kebaca nggak? Coba. Nah. Nah. Berarti emang benar kamu ada ini refraksi. Ya, dengan dia pinhole dia maju berarti ada kelainan Refraksi. Paham ya? Iya. Kalau dia di pinhole nggak maju berarti kecurigaan kita ada kelainan Organik. Paham? Paham. Nah, nanti tutup mata yang sebelah kiri. Kiri. Oke, tutup mata sebelah Kanan. tutup mata sebelah kanan. Baca dari atas sampai bawah, ulang lagi kayak tadi ya. Oke. Terus. Oke, anggap aja sudah sama. Nah, dia melihat itu ya. Dia sampai memisahkan mata. Itu sebenarnya adalah dia mencari efek pinhole. Oh. Ya. Pada pasien-pasien dengan mata minus biasanya ngeliatnya kayak gini. Oh iya. Ya. Itu adalah mencari efek pinhole. Ya, supaya dia lebih Maju. lebih jelas. jelas melihatnya. Ya. Efek pinhole. Jadi dia harusnya mata kamu tuh harusnya biasa aja, dari atas. Oke, anggap aja nomor dulu dia udah mulai kabur ya. Ini jangan jadi patokan, ya. Nggak sesuai. Kita tunggu besarnya berapa. Oke. Terus lakukan lagi. Oke, Pinhole. pinhole. Selesai itu kalian catat ya. VOD 6/6 pinhole berapa? Oke. VOD tadi mata kanan VOD 6/12 pinhole jadi 6/6. Begitu juga mata kiri VOS 6/12 pinhole ini. 6/6. Setelah itu kalian langsung kita pakai cari cek refraksinya. Oke. Nah, untuk cek refraksinya sebelum itu kalian butuh kaca mata yang masang-masang itu ya. Ya. Ya Allah, nih. Nih, ya. Nah, di pasang kacamata masang itu biasanya di sini ada jarak pupilnya untuk dipasang. Ya. Normal manusia itu anak-anak biasanya 58. Jarak pupil 55 sampai 60 ya. Tapi kalau dewasa biasanya 61 sampai 68 sampai 70. Ada ya. Oke. Jangan direkamnya. Gak apa-apa tuh. Untuk belajar. Iya. Ini sama gue. Oke. Udah. Nah, sebelum itu kalian bisa lakukan pemeriksaan karena dia ada jarak antar pupilnya ya. Iya. Jadi di selain saya ini pada saat kalian pasang itu ada jarak pupilnya ya. Itu kalian cek pupil dulu, pupil yang Gak ada. apa salting. Cuma sih ngepost Pak. Apa? Ngepost Cak. Nggak bisa. Biarin aja. Nih, kalian butuh pen like ya. Ya. Nih, yang ini boleh sini. Ya. Ambil kertas. Nilai semuanya kita Kami mendekat guys.
Sudah tadi kan, Yesus. Nah, untuk masang itu kalian tuh ngeliat ini dari sini ya. Nah, dari sini, udah dekat. Nah, kalian cek di sininya ya. Oke. Jaraknya nih, misalnya sini 5, 6, oh, dari sini Pak, dari sini. Nah, kita lihat di sini namanya Hillsberg test. Hillsberg test itu ada titik fokus yang sini ya. Apa? Yang titik cahaya putih yang tepat di tengah pupil tuh. Nah, itu yang diukur ya. Ya, paham nggak? Itu nih, itu ya. Oke. Ini namanya Hillsberg test. Ya, Hillsberg test kayak gini ya. Lihat dekat dan jauh. Ya. Pak, lihat sini, Mas. Nah, lihat sini terus kalian ukur ya jarak antar pupilnya. Sekitar misalnya 5, 6. Oh, ini 6, 65 lah ya. 65 sudah. Oke. Mengukur jarak antar pupil. Oke. Sudah? Akhirnya kalian baru ukur di sini. Di sini ada namanya ukuran. Oh, Dok, ini 60 sekitar orang dewasa. Dia dari dapatnya 65. Putar kan 65. Ya. Suruh dia baru pakai. Oke. Sudah? Di depan lucu anjir. Sudah sini. Kalian sudah pasang ini. Kita mulai dari pemeriksaan mata kan? Berarti mata yang mana ditutup? Kiri. Ambil occluder yang kalian pasang mata kiri. Oke. Tutup kan? Nah, itu baru kalian suruh dia ngecek Snellen chart tadi di batasnya tadi. Oh, nomor 12 dibacanya tadi ya. Oke, nomor 12. Jadi kita langsung pasang yang tadi namanya scene correction ya. Scene correction itu koreksi tanpa apa? Penglihatan tanpa dikoreksi. Nah, ini baru cum correction namanya ya. Cum correction. Jadi penglihatan yang tajam penglihatan yang dengan ukuran. Terus kalian mulai dari 0,25 boleh, 0,5 boleh ya. Tetapi sebenarnya kalau aku ya, misalnya dia pasien 6/9, dia ngeliat dari situ cuma 6/9, aku tuh udah biasanya pasien tuh sekitar 0,25 sampai 0,75, 0,5. Biasanya memang sudah ada apa? Karena satu bar itu tuh sekitar kekuatan dioptri 0,25. Jadi misalnya dia naik lagi 6/9, 6/12, ya sekitar kalian bisa nebak aja 0,5, 0,75. Kalau zaman sekarang sudah ada autoref, jadi langsung tepat ya. Oke, misal pasien ngelihat cuma 2 meter, ya sudah pasti di atas -3. Nggak usah ngapain kalian ngasih 0,25, langsung kasih di atas -3, -4, -5. Itu kalau misalnya di praktek secara klinis. Tapi kalau secara kedokteran langsung kita mulai dari 0,25. Pasang. Misalnya dia tadi 6/12 ya, pasang dia 6. Oke, pakai spares dulu. Oke. Bisa baca. Ketutup. Ya, baca misalnya kebaca nggak? Paling bawah. Ayo dari atas sampai bawah, dari yang kamu nggak bisa tadi kan, misalnya anggap aja PECFD, di bawahnya bisa baca nggak? Bisa baca. Coba baca, Bun. E D F G Z P. Bawahnya lagi. F L O P Z. Oke. Nah, misalnya dia anggap dia nggak bisa dibaca. Tadi dia cuma sampai situ. Kalian tambahin lagi 0,5. Ya, 0,25. Jadi naik-naikin terus. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa? Kelihatan sampai bawah? Kelihatan. Nah, tadi kan dapatnya 0,5 sama 0,25 ya. Kalian ambil yang sparisnya ngarah ke positif ya, ke vektor yang ke positif ya, supaya matanya lebih rileks. Berarti 0,5 6/6, kalian tulis sparis 0,50 6/6, sparis 0,25 6/6, berarti kita ambil yang 0,25. Oke, kita ambil 0,25. Oke, anggap aja dia baru oke, 0,25. Oke, paham ya? Baru sebenarnya kalau misal dia nggak sampai 6/6 misalnya, dan 0,25 dia nggak 6/6 misalnya, biasanya pasien-pasien dan astigmat dia akan terjadi kesalahan. Misalnya FELOPZ dia itu F L L G T ya, biasanya salah tuh ya. Apa? Ya.
Ya, misalnya tuh nggak bisa ya tuh ya. Nah, kalian pakai teori astigmat tadi. Ya, teori kipas astigmat kalian ganti. Biasa di selancar ada bagian yang atasnya itu loh. Yang kipas-kipas itu. Nah, kalian fogging dia. Fogging kalian taburkan dengan spirit positif 0,5. Anggap aja ya. Nih. Nah, terus nanti ada gambar kipas astigmat ya. Kabur nggak kamu ngeliat itu? Besar matanya. Kabur ya. Nah, memang sengaja namanya fogging kaburan. Nanti ada gambar kipas astigmat terus tanyakan ke dia. Pak, garis mana yang paling Jelas. Nah, di jam itu, dijelasin itulah berarti baru kalian cek lagi. Berarti di aksisnya tersebut lah kali misalnya di jam ada namanya rule of 30 kali 30 di jam misal di jam 2 berarti kali 30 60. Berarti di meridian 60. Ya, di meridian 60. Nah, di sini kan ada garis-garisnya nih, ya. Nah, ya. Nah, ya. Sudah. Nah, kalian mulai lagi bisa. Ini namanya yang astigmat tuh ada garisnya ini. Ya. Oke. Tadi meridian misalnya jam 2, Dok. Berarti meridian sekitar 60, ya. Kalian atur di sini, kalian pasang di sini. Ini kalian putar 60. Ya. Anggap aja ya. Tapi kamu tuh kalau itu aman kayaknya aman sih. Ya. Ngerti ya? Ya. Oke, astigmat. Terus kalian cek lagi kayak tadi dari atas sampai bawah. Kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan. Nanti ceklah sampai benar-benar kipasnya itu setiap jamnya itu semua benar-benar dia jelas semua. Paham? Paham. Satu aja. Malu dokter salting. Udah? Begitu juga yang mata yang sebelah kiri. Tutup ini kontennya sudah. Berarti yang ini. Kalian cek lagi itu, ya. Pak, bisa nggak coba baca dari baca dari atas. Ya. Anggap stop di PECFD. Oke, aku tahu kau bisa baca itu, ya. Oke. Nah, anggap dia stop di PECFD. Berarti yang apa yang kalian lakukan? Hah? Sebenarnya pinhole sudah dapat yang tadi. Ya benar. Ini kan sudah masuk ke layanan refraksi ya. Ya, sudah dapat tadi ya. Tapi boleh juga sih sebenarnya pada saat dia sudah pasang trial frame dulu, ya. Kalian cek lagi. Kalian langsung sekalian aja cek pinhole-nya bisa, ya. Boleh dikasih pinhole dulu, benar sih, nggak salah juga kalian ngomong tadi. Ya, boleh kayak gini. Tapi kan tadi kan sudah pertamanya sudah. Itu scene correction namanya, koreksi tanpa tajam penglihatan tanpa kode koreksi, ya. Yang ini com correction, kalian sudah tahu. Kalau di ini kan sudah pasti dia maju kan? Iya kalau. Nah, kalau disuruh cari, ini ada bolongan nih, cari. Ada kelihatan kan? Nah, sudah. Dia tadi PECFD nggak bisa tadi, berarti kita langsung kasih dari minusnya 0, dari 0,25 0,5 ya, dimaju-majuin. Terus cek lagi, tanya lagi, bisa nggak baca di bawah? Bisa nggak baca bawahnya lagi? Yang mana? Tuh. D, F, G, H, P, Terus? P, L, O, P, Z, D. Oke, sudah? Ini kayak gitu ya. Paham ya? Kalau misalnya dia dapatnya nih, ternyata dia dapatnya di 0,75 minus 0,75, spares 0,75, 6/6 dan spares 0,5, 6/6. Kalian pilih yang mana? Apa? Kalian pilih yang mana? 6,6. Misalnya spares dia VOD-nya 6/6 di spares minus 0,75, terus 6/6 juga di spares minus 0,5. Coba. 0,5. Ya. Terus misalnya setelah itu anggap aja dia pasien ini harusnya anjing ya di sini. Dokter anjing. Dokter anjing yang besar tuh. Depan aja ya. Ya.
Misalnya siapa yang kemarin minus 2? Caca aja dok. Tali adjustment Aisyah. Kau kecil masih. Itu masih bisa, itu kayaknya masih bisa kalau ngeliat. Caca. Itu 0,5 ya. Dah, anggap aja ya. Misalnya ternyata nih, misal pada saat 6/6, 6/9, dia masih berbayang, dia masih salah-salah, berarti ada kecurigaan dia astigmat. Berarti kalian astigmat. Kalian mulailah teknik apa namanya? Fogging. Ya, teknik pengkaburan. Kalian tambahkan lensa speris positif. Apa? Positif. Selesai ya. Misalnya tadi 0,25 dia pasti 6/6 terus salah-salah, ada 2 yang salah. Oh, dia sudah maju sih emang 6/6 tapi dia masih ada salah-salah atau gak berbayang dia bilang. Berarti kita pakai teknik fogging. Kita tambahkan 0,5 ya. Positif 0,5. Kabur enggak? Kabur pasti kan? Tetapi di kipas astigmat yang nanti nih, coba buka HP kalian tuh kipas astigmat. Anggap ya kipas astigmat. Teknik fogging itu misal dia tuh harus sampai nemu titik maksudnya titik jelasnya dok ya? Titik jelas di semua meridian. Semua Ya, anggap kipas astigmat. Ya Allah. Nah, benar ya. Nah, lihat kan pasien tuh nanti taruh di sini. Nah. Oke, boleh ya. Tanyakan ke pasien, ini buku apa sih? Ya. Nih ya. Oke. Dia dikaburin. Intinya dikaburin dikasih lensa speris positif supaya matanya benar-benar relaksasi. Ditanya kamu di jam mana ya dia paling lihat jelas dong? Ini yang lama ini. Ini bukan dari versi 100. Hah? Ada 100? Di 100? Oke. Apa? Lebih paling jelas. Coba terangin. Yang paling jelas. Yang paling jelas. Nah. Bukan. Ya. Enggak apa-apa. Berarti yang benar ada asik. Coba. Dia berarti benar. Agak dulu bisa aja. Silinder. Dia ada yang paling jelas? 100. Di 100. Dia dibanding yang lain. Tapi emang ini ada ketipusan kecil ya. Iya sih. Ya. Oke. Anggap aja dia 100. Berarti kita lepasin yang ini, kita masukin ke kita ambil 0,25 atau 0,5 ya. Minus 0,5, 0,25. Kalian tambahin. Tuh, misal aku kasih ini. Nah, ini ya. Di 100 ya. Tuh. Beda lagi. Terus ini ada yang lebih tebal, ada yang lebih tajam nggak? Ada. Di mana? Ini. Di mana? Di mana? Mana sih? Ini. Ya. 170 ya. Harusnya pas di fogging tadi ya. Nah, enggak pakai yang itu aja coba ya. Ini sebetulnya enggak kayak gini sih sebenarnya, pakai jaraknya 6 meter ya. Mundur. Ada ya. Tadi lepas, Kak. Tadi kan kita fogging, kita kaburin ya. Kaburin ya. Kalau dari AAO 0,5. Ya. Baca AAO ya buku aku ya. Tuh. Nah, ini kabur. Di mana? Yang paling jelas, yang yang mana? Hati. Atau sama aja semuanya? Yang tebel tadi 100. 100 ya. Anggap aja ya. Jangan 100. Oh, itu 170. Oke, 170. Ini di 100 nih. Oh. Ya, ini ya. Ini 70 ya. Apa aja? Penipu. Hoax. Lihat nih. Jelas. Kita tambahin baru anggap aja ini kalian tambahin di 100 ya. Nih kita koreksi nggak yang 100-nya itu, yang lainnya sama nggak? Sama. Sekarang ada yang lebih tebal ya. Oh, ada. Di mana yang paling tebal? Kalau sama semua berarti selesai. Tengah banget. Di tengah banget. Nah, berarti ditambahin lagi. Coba kalian sini. Ya. Sampai dia benar-benar hilang semua ya. Masih sama nggak? Masih. Masih sama? Widih.
Sama atau sama semua atau ini? Masih yang tadi tebal. Masih yang tadi tebal. Tunggu bentar ya. Kuning malahan tadi dok. Ini yang mana yang tebal? Yang ini. Yang benar-benar paling tegas. Iya. 170 ya. Nah, 170 biasanya berarti kita kurangi coba 0,5 sampai dia benar-benar dia nganggap seluruh garis ini nih sama. Ya. Nih. Kelihatan nggak? Sama semua? Masih yang tadi. Masih yang tadi ya. Kalau yang kayak gini? Masih yang tadi. Masih yang tadi? Bener nih 170? Iya. Ya sudah. Jadi Ya sudah kau cek ke dokter. Coba kata Bella. Nah, ini baru jelas. Hah? Kalau dibuka baru jelas tuh. Yang ini tebal. Hah? Iya, lagi Oh ya ini kan emang dia berarti nggak ada refraksi kayaknya. Tuh. Ini ada nggak? Ada yang lebih tebal nggak? Ada. Di mana? Mana tadi kok buka? Ini. Apa? 170 Ji. Masih. Lebih tegas? Yakin? kata kau segalonya mah. Dua. Nah, pokoknya prinsipnya kayak gitu. Sama ini. Sebenarnya ya ini kan kurang proper alatnya ya. Sebenarnya dari jaraknya dulu, yang penting kalian tahu tahapnya. Sudah itu kamu ya nggak apa. Kalau terus anggap aja tadi kan sebenarnya dia bisa sampai 6/6 tuh. Berarti selesai. Dia nggak perlu kacamata. Kalau dia bisa tadi nggak bisa, misalnya dia dapatnya, jadi aku pura-pura anggap dia ada 0,25. Nah setelah 0,25 ternyata dia itu yang paling bawahnya tadi dia nggak ada yang terbaca, paham? Ya, dia ada yang nggak terbaca. Ya berarti kemungkinan dia ada curiga astigmat. Kita pakai teknik fogging. Tekniknya dikaburkan. Sebenarnya dia tanpa kacamata pun dia bisa melihat. Ya. Sudah clear. Sudah. Kalau dia sudah sampai terbaca 6/6 selesai. Ya, tetapi kalau dia nggak sampai 6/6 dan misal 6/6 dan masih ada salah-salah, berarti ada astigmat yang meridian yang belum terkoreksi. Dia kan tadi kan pakai kacamata itu baca nggak sampai bawah? Baca ya. Ya udah, selesai. Nggak perlu kalian gaya-gaya pakai astigmat, nggak usah. Gaya-gayaan. Biar keren. Oh iya betul. Beser tuh lagi beser tuh. Apanya? Ngelihatnya itunya, kalian itu di sini ada astigmatnya tuh ada garisnya ya. Nah, astigmatnya ada garisnya ya. Nah, astigmatnya ini ya. Stigmat itu ada garisnya. Ini ada pokoknya lensa astigmat itu ada garisnya ini ya. Nah, kalian sejajarin sama yang tadi dia bilang. Ya, di meridian yang dia paling jelas. Ya. Tadi atau cari yang astigmatnya. Oke. Keren. Oke. Minion. Balik deh. Udah? Ya, berarti Coba balik sih. Nggak bisa masuk ya kalau saya balik ya. Ya hidungnya udah ada. Ikut jahat. ini referensi yang dari aku ya. Ini referensi dari aku. Boleh di La ilaha illallah. Lapangan bola. ini biasanya kalian tuh ini ya. Udah guys. Kalian Udah tuh guys. satu ya?